Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudzaifah Auzia Solikin dengan NIM 131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi linear berganda dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 dengan jumlah observasi sebanyak 38 provinsi di Indonesia. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan indeks pembangunan manusia atau IPM, sedangkan variabel dependen yaitu persentase penduduk miskin. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif. Oke, langkah pertama kita akan membuka file data yang sudah saya siapkan di SPSS melalui menu file. Setelah datanya terbuka, saya akan memastikan terlebih dahulu. Jadi di variabel view-nya ini, tipenya ini provinsinya udah string, TPT-nya kemiskinan sama IPM-nya udah numerik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan statistik deskriptif dengan memilih menu analyze, lalu regression, linear, lalu saya akan memasukkan variabel TPT sama IPM-nya ke independen dan dependennya ke kemiskinan. Ini udah ya, udah masuk. Terus statistiknya kita centang model fit, estimate, deskriptif, culinary diagnostic, sama Durbin-Watson. Terus kita continue, kita lihat plotnya, spreadnya kita taruh di spreadnya kita taruh di X, sama spreadsheetnya kita taruh di Y. Terus kita centang histogram sama normal probability plotnya, kita continue. Oke. Nah, keluar datanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Di tabel statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian dari 38 sampel, yaitu N38, yang mana variabel kemiskinan memiliki rata-rata sebesar 10,2695 dengan standar deviasi 6,26889. Variabel TPT memiliki nilai rata-rata sebesar 4,4682 dengan standar deviasi 1,38129. Dengan variabel IPM memiliki rata-rata sebesar 74,24 dengan standar deviasi 5,19. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian memiliki variasi yang cukup baik untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linear berganda. Lalu yang kedua di sini ada interpretasi model summary. Yang mana di sini nilai R sebesar 0,819 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen yaitu TPT dan IPM dengan variabel dependen kemiskinan termasuk kuat. Nilai R² sebesar 0,670 menunjukkan bahwa sebesar 67% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel TPT dan IPM, sedangkan sisanya sebesar 33% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai adjust R² sebesar 0,651 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, model masih mampu menjelaskan sebesar 65,1% variasi kemiskinan. Dan nilai Durbin-Watson sebesar 1,46 menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius. Lalu selanjutnya, yang ketiga yaitu interpretasi uji F atau ANOVA.
yang mana nilai F hitung sebesar 35,566 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya secara simultan atau bersama-sama variabel TPT dan IPM ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti itu. Lalu yang kelima di sini ada interpretasi persamaan regresi, yaitu yang mana kemiskinan itu 84,486 ditambah 0,574 dikurangi 1,034 ini. Nah, jadi interpretasinya apa? Konstansa sebesar 84,486 menunjukkan bahwa ketika TPT dan IPM dianggap bernilai 0, maka kemiskinan diprediksi sebesar 84,486. Koefisien TPT sebesar 0,574 menunjukkan bahwa setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,574 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien IPM sebesar negatif 1,034 menunjukkan bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 1 satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,034 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, selain itu, interpretasi uji T atau parsial variabel TPT nilai hitung sebesar 1,210 dengan nilai signifikansi 0,234 karena signifikansi lebih besar dari 0,05, TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya perubahan tingkat pengangguran terbuka pada data penelitian ini belum mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan. Nah, variabel IPM yaitu nilai T hitung sebesar negatif 8,200 dengan nilai signifikansi 0,00. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,0, maka IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apa? Semakin tinggi IPM, maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Yang ketujuh yaitu interpretasi multikolinearitas. Nah, nilai toleransi masing-masing variabel sebesar 0,862 dengan nilai FIF sebesar 1,60 ini. Karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF itu dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, TPT dan IPM tidak memiliki hubungan yang terlalu tinggi sehingga layak digunakan secara bersama-sama dalam model penelitian seperti itu. Nah, lalu di sini ada diagram histogram, yang mana diagram histogram ini membentuk kurva lonceng kayak bell shape, menunjukkan residual berdistribusi normal. Terus di sini juga ada normal p-plot atau regression standardized residual. Yang mana di sini titik-titiknya, kita zoom ya. Titik-titiknya ini mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal, menunjukkan residualnya itu berdistribusi normal. Jadi titik-titiknya ini mengikuti garisnya. Nah, makanya itu residualnya berdistribusi normal. Lalu di sini juga ada scatter plot, yang mana di sini titik-titiknya ini menyebar nih. Titik-titiknya menyebar secara acak di atas, ada yang di bawah 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Nah, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
Nah, dari semuanya ini kita dapat simpulkan bahwa ada 5 poin. Yang pertama di sini, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat pengaruh pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,234 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan TPT pada data penelitian belum mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan. Lalu yang kedua, IPM berpengaruh negatif dengan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar negatif 1,034, yang artinya semakin tinggi IPM maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah. Nah, yang ketiga yaitu secara simultan TPT dan IPM ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ditujukan oleh nilai F hitung sebesar 35,566 dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Lalu yang keempat yaitu nilai R square. Nah, nilai R square sebesar 0,670 menunjukkan bahwa 67% variasi tingkat kemiskinan dan dapat dijelaskan oleh variabel TPT dan IPM, sedangkan 33% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Yang kelima, yang terakhir, yaitu berdasarkan nilai koefisien dan signifikansi IPM merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi tingkat kemiskinan dalam penelitian ini. Nah, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.